Halo, selamat pagi semua. Di sini kita berjumpa lagi di dalam proses pembelajaran daring kita. Jadi, Bapak harap semua anak-anak kami dalam keadaan baik-baik. Ya. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jadi marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, jadi di sini pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang atletik ya. Jadi atletik ini terbagi atas 4. Yang pertama itu adalah jalan, lari, lempar dan lompat ya. Jadi di sini kita akan pelajari yang namanya lompat ya. Lompat juga terbagi atas berapa bagian ya. Ada lompat jauh, lompat tinggi ya. Jadi di sini kita akan pelajari tentang yang namanya lompat jauh ya. Jadi sekarang akan kita melihat bagaimana tentang lompat jauh ini ya. Jadi di sini ada teknik lompat jauh, peraturan lompat jauh, alat dan bahan yang akan kita pelajari. Yang pertama kita pelajari adalah teknik lompat jauh ya. Jadi lompat jauh ini terdiri dari 4 tahap ya. Yang pertama itu adalah ancang-ancang ya. Di situ kita mengambil posisi start ya. Itulah yang dimaksud dengan ancang-ancang, mengambil posisi start ya. Baru yang kedua adalah bertolak ya. Jadi ancang-ancang ini pada saat melakukan ancang-ancang kita berlari ya. Setelah berlari kita akan melakukan yang namanya tolakan ya. Setelah menolak baru yang ketiga itu adalah melayang ya. Setelah melakukan tolakan tentunya kita akan melayang di udara ya. Setelah melayang di udara pasti akan mendarat. Jadi itulah 4 tahapan di dalam lompat jauh, yaitu ancang-ancang, tolakan, melayang dan mendarat ya. Itulah teknik dasar dalam lompat jauh. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana peraturan dalam lompat jauh ini ya. Jadi peraturan lompat jauh ancang-ancang ya. Ancang-ancang merupakan percepatan dari start berdiri ya. Dan yang kedua itu adalah tumpuan ya. Tumpuan pada balok kayu, jika lebih dari tumpuan lompat dianggap tidak sah ya. Jadi pada saat melakukan lompat jauh itu nanti ada sebuah papan tolakan ya. Jadi apabila kita melewati papan tolakan itu, maka lompatan dikatakan tidak sah, walaupun itu lompatan kita sangat jauh, tetapi itu tidak sah ya. Jadi di dalam melakukan tolakan ini, di dalam lompat jauh kita tidak diperbolehkan melewati papan tolakan ya, karena apabila lewat akan tidak sah ya. Jadi sekarang kita lanjut ke pendaratan ya. Jadi bagaimana pendaratan yang benar? Jadi tumpuan yang diukur yang terdekat dengan balok tumpuan. Contoh misalnya pada saat kita melakukan lompatan ya, lompat pada saat mendarat itu misalnya kaki kita walaupun ke depan tetapi tangan kita berada posisinya ke belakang ya, maka ukuran lompat yang dihitung itu adalah posisi badan yang paling belakang ya, posisi badan yang paling belakang. Jadi kalau tangan kita ke belakang terletak di pasir, itulah yang diukur. Oke, jadi sekarang kita masuk ke tentang alat dan bahan yang digunakan dalam lompat jauh ya. Jadi alat dan bahan ini ya, ada itu rollmeter yang digunakan untuk mengukur jarak ya, mengukur jarak lompatan yang kita capai ya. Baru di sini yang kedua itu adalah cangkul ya. Ini biasa digunakan untuk mengkeruk kembali hasil lompatan ataupun menggemburkan kembali pasir yang ada di dalam lompat jauh ya. Baru ada bendera kecil ya, dan yang keempat itulah bak lompat diisi dengan pasir ya. Bak lompat diisi dengan pasir ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada bak lompat kita, itu bisa kita modifikasi dengan matras ya. Jadi kita melompat itu ke atas matras ya. Jadi bak lompat ini lebar awalan itu 120 cm, panjang balok 122 cm, lebar balok 20 cm ya. Jadi ini ada sebuah gambar di bawahnya, ini bisa kita lihat ya. Jadi di sini ada papan tumpu dan tempat mendarat. Jadi tempat mendarat ini adalah bak pasir ya. Lintasan lari ini itu adalah tempat saat kita berlari ya, ataupun saat mengambil ancang-ancang. Nah, saat mengambil ancang-ancang setelah berlari kita akan masuk ke namanya papan tumpu ya. Papan tumpu ataupun papan tolakan yang terdapat pada gambar tersebut. Setelah melakukan tolakan tentu kita akan masuk ke bak pasir yang di dalam gambar ini disebut dengan tempat mendarat ya. Jadi mungkin itu saja sedikit tentang materi lompat jauh. Jadi Bapak akan ada membuat sedikit video ya,
video tentang pembelajaran lompat jauh ini. Jadi anak-anak kami semua dapat mempelajarinya di rumah ya, dan dapat juga mempraktekkannya. Jadi langsung kita masuk ke dalam video tersebut. Oke ya, jadi sampai di situ pembelajaran kita tentang lompat jauh. Bapak harap semua anak-anak kami dapat memahami dan mengerti tentang pembelajaran lompat jauh ini. Jadi sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi sampai di sini perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan.